Time to get to work. I'm gonna cut your heart out. Good luck. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anggota mantan pasukan khusus yang bernama Leponkin yang kini bekerja sebagai mandor di salah satu perusahaan konstruksi. Setelah gosok gigi dan sarapan bubur, Lepon mengumpulkan para pekerja untuk briefing sejenak. Mengingat Lepon ini orang yang humble, tidak sedikit orang yang mau memberi sedikit rezeki kepadanya. Terutama salah satu pekerja yang bernama Joko yang selalu memberi nasi uduk buatan istrinya. Lepon lalu mengumumkan bahwa hari ini ada inspeksi besar-besaran, maka dari itu Lepon meminta para pekerja agar bekerja lebih keras lagi. Dan sebagai mandor yang baik, Lepon akan memberi uang tambahan untuk para pekerjanya. Setelah memberi arahan, Lepon memberi laporan absen para pekerja kepada pemilik atau pengelola perusahaan konstruksi tersebut yang merupakan sekelompok keluarga. Mereka adalah Joe Garcia dan istrinya bernama Carla serta putri sematawayangnya bernama Jenny. Pada hari itu juga, Jenny memberitahu ayahnya bahwa besok malam dirinya akan mengadakan pesta bersama teman-temannya karena ia telah menyelesaikan semester pertamanya. Awalnya Joe Garcia menolak dan meminta Jenny untuk les piano saja. Namun karena Jenny ini sering diejek anak rumahan, akhirnya Joe pun mengizinkannya. Setelah memberi laporan, Lepon dikejutkan dengan datangnya oknum ormas setempat yang secara brutal memukuli salah satu pekerja. Melihat kelakuan oknum ormas yang arogan, jiwa brutal Lepon pun keluar. Ia melempar paku ke arah mereka dan terjadilah perkelahian satu lawan banyak. Setelah membuat oknum ormas itu kapok, Lepon pun mendapatkan pujian dari Joko. Lepon juga dipuji oleh Jenny yang meminta Lepon agar mengajarinya bertarung. Meskipun begitu, Jenny ternyata atlet karate saat masih duduk di bangku SMA. Sepulang bekerja, Lepon pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput putrinya bernama Mary karena hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Sebelum membawa pergi Mary, Lepon meminta izin ke mertuanya bernama Dr. Ruth yang terlihat tidak menyukai Lepon. Setelah itu, Lepon membawa Mary ke restoran terdekat untuk memberinya sebuah kado. Kado itu berisi foto Mary bersama ibunya yang telah meninggal. Dan terungkaplah alasan Dr. Ruth sangat membenci Lepon, yaitu karena Dr. Ruth menuduh Lepon menyebabkan putrinya meninggal. Namun tuduhan itu dibantah oleh Lepon. Lepon memberitahu Mary bahwa ibunya meninggal bunuh diri, di mana ibunya mengalami depresi berat saat Lepon bertahun-tahun bertugas di luar negeri. Di hari berikutnya, Lepon pergi menemui seorang pengacara. Pengacara itu disewa oleh Dr. Ruth yang terus menuntut keterlibatan Lepon atas meninggalnya sang istri. Tetapi Lepon terus membantah bahwa istrinya adalah bunuh diri saat mereka bertugas di luar negeri. Meskipun begitu, para pengacara mengatakan bahwa Ruth memiliki cukup uang untuk membayar pengacara-pengacara besar guna menjauhkan Lepon dari Mary. Namun Lepon tidak menyerah dan rela menggunakan tabungannya selama di militer untuk terus berjuang mendapatkan hak asuh putrinya yaitu Mary. Setelah dari pengacara, Lepon menyewa kontrakan murah untuk ia tinggali karena memang sudah setahun ini Lepon hidup dan tinggal di dalam mobil. Sementara itu, Jenny mengajak teman-temannya untuk mabuk-mabukan di sebuah klub malam. Tetapi saat di sana, tanpa Jenny sadari, ternyata ia sedang diincar oleh sekelompok sindikat jual beli termasuk seorang bartender bernama Johnny yang secara langsung menghubungi rekannya ketika Jenny sedang mengantar temannya muntah-muntah di toilet. Dan begitu Jenny keluar dari toilet, ia langsung dibekap oleh sepasang kekasih bernama Viper dan Artemis. Keduanya lalu membawa Jenny kabur menggunakan mobil Grand Max.
Di hari berikutnya, tepatnya di hari Senin, Lepon bertemu dengan orang tua Jenny yang terlihat sedang sedih tak karuan. Mereka memberitahu Lepon bahwa Jenny telah hilang sejak malam Sabtu. Keduanya juga mengungkapkan bahwa polisi tidak akan membantu mereka yang kemungkinan besar sudah disuap oleh para sindikat. Di sini Joe tahu betul kalau Lepon adalah mantan anggota pasukan khusus yang sangat ahli dalam melacak orang jahat. Joe dan Carla pun meminta Lepon untuk menemukan putrinya. Bahkan Joe ini rela memberi tabungannya senilai $50.000 untuk membayar Lepon. Namun sayangnya Lepon mengungkapkan bahwa masa lalunya telah berakhir dan tidak ingin membangunkan jiwa brutalnya lagi. Karena jika dirinya membrutal lagi, disitulah ratusan nyawa penjahat melayang. Meskipun Lepon mengatakan kalau dirinya tak bisa, tapi Lepon langsung pergi ke sebuah desa tengah hutan untuk mengunjungi mantan prajurit lain bernama Gani Liberty yang kini menjadi buta selama misi di masa lalu. Namun Gani sangat berterima kasih kepada Lepon karena meskipun Lepon tidak bisa menyelamatkan matanya, setidaknya Lepon telah menyelamatkan hidupnya. Lepon kemudian mulai berbicara tentang Jenny yang diculik 2 hari yang lalu. Mendengar pengakuan Lepon, Gani pun sadar bahwa kedatangan Lepon ke sini hanya untuk meminta izin mengenai kasus ini. Dan karena Lepon sangat dekat dengan keluarga Jenny, Gani pun mengizinkan Lepon untuk membrutal kembali. Di hari berikutnya, Lepon kemudian pergi ke rumah Joe. Ia menemui Joe di kamar Jenny yang terlihat sedang depresi. Lepon lalu mengungkapkan bahwa dari sekian banyaknya bos-bos yang memperkerjakannya, hanya Joe yang sabar dan membuat Lepon betah. Lepon juga sudah menganggap keluarga Garcia sebagai bagian dari keluarganya. Dan maka dari itulah Lepon berjanji kepada Joe untuk membawa Jenny pulang dengan selamat. I'm gonna bring her home. Pada hari itu juga, Lepon meninggalkan pekerjaannya sebagai mandor proyek dan mulai melakukan penyelidikannya tentang keberadaan Jenny dengan memeriksa klub yang Jenny datangi sebelumnya. Di dalam klub itu, Lepon mengamati bartender Johnny yang sedang melakukan transaksi narkoba dengan para pembelinya. Dan dari gerak-geriknya, Lepon sangat yakin kalau Johnny ini bagian dari penculikan Jenny. Setelah Johnny menutup klubnya, Lepon mengikuti Jenny sampai ke apartemennya dan langsung menodongkan shotgun yang ia bawa kepada Johnny. Lepon lalu memulai menggali informasi mengenai menghilangnya Jenny. Tapi karena Johnny tidak mau memberikan informasi, Lepon pun menyiksa Johnny dengan metode waterboarding. Di saat itu juga, 2 rekan Johnny yang berniat memberinya uang transaksi barang muncul di apartemen itu dan mendengar Johnny meminta bantuan. Alhasil, Lepon pun terpaksa membunuh mereka semua dengan shotgunnya. Setelah membunuh mereka semua, Lepon mengambil HP-nya Johnny dan semua uang transaksi tersebut. Kemudian menunggu di luar apartemen untuk mencari informasi lainnya. Setelah ditunggu-tunggu sampai pagi, Lepon melihat Kapten Mafia Rusia berpangkat tinggi bernama Wolf mendatangi apartemen Johnny bersama ponakannya yang bernama Danya dan Panko. Melihat anak buahnya tewas mengenaskan, walaupun berpendapat kalau ini adalah perampokan karena semua uangnya telah hilang. Untuk menutupi masalah ini, Wolf pun menyewa tukang bersih-bersih guna menghilangkan mayat-mayat anak buahnya. Setelah itu, Wolf pulang ke rumahnya yang kemudian diikuti oleh Lepon. Setibanya di rumah, Lepon mendapati kalau Wolf memiliki hubungan yang renggang dengan istrinya. Dan setelah istri Wolf pergi, Lepon langsung masuk ke dalam. Kemudian setelah Wolf sadar, Lepon sudah mengikatnya di kursi. Di situ Wolf menyadari bahwa Lepon yang telah merampok uangnya. Namun Lepon langsung membantahnya dengan mengembalikan semua uang miliknya. Dan alasan Lepon melakukan semua ini karena dirinya sedang mencari seorang gadis yang diculik oleh anak buah Wolf. Wolf yang tak tahu menahu tentang masalah penculikan ini pun langsung marah terhadap anaknya yang bernama Demi.
karena Demi lah yang bertugas memegang sindikat kenikmatan. Meskipun anaknya sering berbuat onar, Worf tetap membela anaknya dan malah mengancam Levin kalau dirinya tergabung dalam kelompok mafia Rusia terkuat. Sehingga jika Levin membunuhnya, ia akan menghadapi masalah besar. Levin yang tak kenal rasa takut tentu saja menghiraukan ancaman Worf dan langsung membunuhnya dengan menceburkannya ke kolam. Setelah mendengar nama Demi, Levin pun mulai mencari tahu siapa itu Demi. Sedangkan Dania dan Panko mendatangi rumah Worf bersama ayahnya, yang juga bagian dari ketua mafia bernama Simon. Melihat saudaranya tewas mengenaskan, Simon pun memerintahkan kedua anaknya untuk memburu pelakunya. Sementara itu, Levin menghubungi mantan prajurit lainnya bernama Wongsu, yang kini bekerja di Badan Penegak Narkotika. Levin meminta Wongsu untuk mencari tahu seseorang bernama Demi yang tergabung dalam mafia Bratva. Wongsu pun mengungkapkan bahwa untuk berurusan dengan Bratva agak ribet karena sebagian institusi di kota ini ada yang disogok oleh mereka. Meskipun begitu, Wongsu memberitahu info tentang sebuah bar bernama Etis, yang mana bar itu menjadi pusat jual beli barang haram untuk orang Rusia. Dan karena itu, siapa tahu Levin bisa menemukan jawaban di sana. High-ranking dude, cat. Legit Bratva shot caller. Di malam harinya, Levin pun mendatangi bar tersebut. Kedatangan Levin tentunya menarik perhatian seorang pemantau CCTV sekaligus pacar Piper, yaitu Erdmis. Ia pun memerintahkan yang bernama Doggy untuk mengusir Levin. Namun bukannya diusir, si Doggy ini justru mau membawa Levin ke seorang bandar. Levin kemudian dipertemukan dengan bandar lokal bernama Dutch yang ternyata mantan pasukan penerjun payung. Levin lalu berpura-pura ingin menjadi pengedar. Namun karena Levin orang yang baru, Dutch pun mengujinya dulu dengan menyuruh anak buahnya agar menghajar Levin. Namun dalam waktu singkat saja, Levin berhasil mengalahkan semua anak buahnya. Melihat kehebatan Levin, Dutch pun menerima kerjasama bisnis dengan Levin dan meminta Levin untuk pergi ke sebuah tempat untuk mendapatkan barangnya. Di keesokan harinya, Levin pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Erdmis serta Doggy. Namun dalam transaksinya, Levin hanya diberi sebuah handphone jadul. Setelah transaksi selesai, Levin pergi lagi menggunakan mobilnya dan di saat itulah ia mendapatkan telepon dari Dutch yang mengatakan kalau barang pesanan Levin sudah ada di bawah kursi mobilnya. Namun Levin langsung membuang barang haram itu karena tujuan utamanya yaitu untuk menemukan seorang yang bernama Demi. Di malam harinya, Erdmis dan Piper membawa Jenny yang dimasukkan ke dalam koper untuk bertemu dengan klien mereka yang bernama Tuan Broad. Tuan Broad lalu membawa Jenny ke dalam kamarnya untuk digunakan sebagai wadah pembuangan cairan putih. Namun beberapa saat kemudian, Broad keluar dari kamar dengan luka parah di bagian pipinya. Ternyata Jenny telah menggigit wajah Broad saat hendak ingin memperkaosnya dan sebagai gantinya Tuan Broad tidak mau membayar mereka. Di sisi lain, Levin mendapatkan telepon Dutch yang mengabarkan kalau bosnya ingin bertemu dengan Levin. Dan di keesokan harinya, Levin pun menemui Dutch dan bosnya yang ternyata adalah Demi. Melihat Demi di depan matanya, jiwa brutal Levin pun meronta-ronta. Tetapi karena situasi kurang pas, Levin pun menahan emosinya dan memilih untuk masuk lebih dalam lagi dengan berpura-pura menjadi partner bisnisnya Demi. Setelah kembali ke kontrakannya, Levin membuka HP Johnny yang ia ambil sebelumnya. Dalam HP itu, Levin menemukan foto Johnny saat berada di bar Etis. Karena penasaran dengan bar itu, Levin pun pergi ke sana lagi, tetapi ia berhenti di kejauhan untuk memantau orang-orang yang datang ke sana. Namun saat asik-asiknya memantau, Levin diketahui oleh Erdmis yang memiliki kemampuan ketelitian tingkat dewa.
Alhasil, Artemis pun memintakan semua penjahat untuk mengejar Lepon, termasuk Dani dan Panko yang baru saja datang. Lepon kemudian kabur menggunakan sepeda motor pengunjungnya, dan terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan. Dalam pelariannya, Lepon terjatuh dan ditemukan oleh polwan yang sedang berpatroli. Namun begitu Panko dan Dania datang, polwan itu malah memberikan Lepon ke mereka setelah disuap dengan uang. Lepon kemudian diikat oleh Panko dan Dania di dalam mobil Grand Max. Saat keduanya hendak mengeksekusi Lepon, Lepon melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian. Perkelahian itu membuat supir Grand Max tewas sehingga mobil yang dikendarai mereka menyungsap ke tepi sungai. Setelah itu, Lepon membunuh keduanya dengan pistol sebelum akhirnya menenggelamkan mereka bersama mobil Grand Max-nya. Di hari berikutnya, Simon menemukan jasad kedua putranya di kamar mayat dan menyatakan bahwa perseteruan mereka dengan Lepon menjadi masalah yang serius. Sementara itu, Pepper dan Artemis dipanggil oleh Demi dan dimarahi habis-habisan atas kesalahan mereka yang telah membuat pelanggan terluka parah. Demi kemudian meminta keduanya untuk membunuh si gadis alias Jenny yang telah merugikan sampai sebesar $200.000. Di sisi lain, Simon mengadakan perkumpulan dengan para ketua anggota mafia. Di sana Simon menyatakan perang terhadap Lepon karena telah membunuh Rob dan 2 anak buahnya. Setelah menyatakan perang, Simon dan anak buahnya bernama Ukil dan Ukul menemui Demi di klub malam miliknya. Mereka menembakkan senapan sehingga semua pengunjung berlari keluar dari klub. Simon lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap Demi yang tidak becus dalam menangani masalah. Demi pun merasa bingung karena tidak tahu apa-apa. Dan ternyata Demi ini memang belum tahu tentang kematian ayahnya serta kedua anak Simon. Simon menunjukkan foto Lepon sebagai pelaku penyerangan ini. Dan sekarang Lepon sedang memburu Demi. Melihat foto Lepon, Demi pun terkejut karena pria yang ia ajak kerjasama adalah pria yang telah membunuh ayahnya. Demi pun menunjukkan identitas Lepon kepada Simon sehingga Simon bisa mengurus masalah ini. Keesokan harinya, Dr. Ruth yang sedang yoga online dikejutkan dengan kedatangan Ukil dan Ukul. Sementara itu, Lepon di perjalanan tiba-tiba ditelepon oleh kepala sekolah kalau hari ini Mary tidak ada yang menjemput, padahal biasanya Dr. Ruth tepat waktu saat menjemput cucunya. Alhasil Lepon pun menjemput Mary. Setelah itu, keduanya pergi ke rumah Dr. Ruth dan mendapati kalau rumahnya sudah terbakar. Lepon pun nekat masuk dan menemukan Dr. Ruth masih hidup dalam keadaan terikat. Setelah menyelamatkan Dr. Ruth memberitahu bahwa ada 2 pria mencari Lepon dan juga menyalahkan Lepon karena telah melibatkan keluarganya ke dalam masalah. Meskipun begitu, Ruth mengucapkan terima kasih kepada Lepon karena telah menyelamatkannya. Menyadari di kota ini tidak aman, Lepon pun membawa Mary ke rumah Gani. Sesampainya di sana, Lepon meminta Gani menjaga Mary untuk sementara waktu karena dirinya akan menyelesaikan masalahnya dengan para mafia Rusia. Sebelum berangkat melawan para mafia, Gani memberikan persenjataan lengkap termasuk senapan M14 yang pernah mereka gunakan saat dalam misi masa lalu. Setelah semuanya siap, Lepon berpamitan kepada Mary dan berjanji akan pulang dengan selamat. Di sisi lain, Artemis dan Pepper membawa Jenny ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun saat di jalan, Jenny memberontak dan berhasil membuat mobil mereka menabrak pepohonan. Jenny lalu melarikan diri ke arah hutan yang kemudian dikejar oleh keduanya. Namun karena Jenny mantan atlet lari, mereka pun kehilangan jejak. Saat Jenny berjalan melewati jalanan tanpa aspal, ia ditemukan oleh polwan sebelumnya.
Jenny pun meminta si polwan untuk mengantarkannya pulang. Namun tanpa Jenny sadari kalau polwan itu ternyata memang sudah bersekongkol dengan para penjahat. Jadi bukannya membawa ke kota, si polwan justru membawanya ke tempat para penikmat duniawi dan berakhir ditangkap oleh Hermes. Saat keduanya hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari Brod yang tidak jadi membatalkan pembayarannya dan menyuruh mereka untuk membawa Jenny ke hadapannya. $1 million and alive. I can't tell. Red Bull? Sementara itu, Lepon mendatangi Demi di klub miliknya. Di sana, Lepon mulai membantai para anak buah Demi dengan brutal. Melihat kedatangan Lepon, Demi pun menyandra seorang wanita, tapi Lepon segera menembak tangan Demi dan meminta wanita itu untuk pergi. Lepon lalu menanyakan Demi tentang keberadaan Jenny. Demi pun merasa bingung karena hanya gara-gara satu gadis saja Lepon sampai membunuh sebagian besar anggotanya. Demi mengakui kalau penculikan Jenny bagian dari bisnisnya, di mana Piper dan Johnny bertugas mencari gadis-gadis cantik untuk diculik, kemudian dijual belikan. Setelah mendengar pengakuan Demi, Lepon memaksa Demi untuk membawanya ke tempat Jenny ditahan. If you give me a fake arrest, let's go. Demi kemudian memandu Lepon ke tempat para penikmat duniawi yang letaknya di tengah hutan. Sesampainya di sana, Demi mengatakan bahwa ia tahu apa yang dirinya lakukan itu salah. Tapi meskipun dirinya tidak melakukan hal ini, orang lain pasti mungkin akan melakukan hal yang sama karena bisnis ini sangatlah menguntungkan. Lepon pun bertanya apakah kau memiliki seorang putri, yang kemudian dijawab tidak oleh Demi, yang artinya Demi tidak akan bisa merasakan bagaimana memiliki seorang putri jika putrinya dicelakai. Dan sebagai balasannya, Lepon pun membunuh Demi. Sementara itu, Dutch diberi perintah untuk membunuh Lepon yang telah mengobrak-ngabrik markas bosnya. Dan di titik itu juga Dutch membawa semua pasukannya untuk membunuh Lepon. Lepon kemudian menyusup ke dalam sambil membunuh para penjaga. Sedangkan Jenny dipertemukan dengan Tuan Brod yang kali ini tidak mau memperkaosnya melainkan ingin menguliti Jenny. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Lepon melemparkan sebuah granat sehingga memicu kekacauan dan membuat Tuan Brod panik. Lepon kemudian lanjut membantai para preman berat. Setelah pembantaian itu, Dutch dan geng motornya datang, tetapi Lepon langsung mematahkan semangat mereka dengan membunuhnya satu persatu. Setelah membunuh semua anak buah Dutch, Lepon kemudian berduel dengan Dutch. Meskipun Dutch bertubuh besar, tetapi ia tidak memiliki keterampilan bertarung sejati. Dan akhirnya Lepon berhasil membunuh Dutch dengan sangat mudah. Lepon kemudian membunuh Tuan Brod sebelum akhirnya membunuh Pepper dengan tangan kosong. Sedangkan Jenny berhasil membunuh Hermes dengan kuncian selangkangannya. Setelah membebaskan Jenny, datanglah Simon dan dua anak buahnya. Di saat itu juga si polwan juga datang untuk mengamankan lokasi. Namun belum sempat turun dari mobil, si polwan lebih dulu diberondong peluru oleh Ukil. Keduanya lalu mencoba melawan Lepon dengan sebuah senapan, dan dengan mudah dikalahkan oleh Lepon dengan satu kali tembakan serta sebuah granat.
Setelah itu, Lepon meninggalkan senapan M14-nya sebagai tanda kalau misinya telah selesai. Setelah itu, ia pun membawa pergi Jenny pulang ke rumahnya yang kemudian dilihat oleh Simon. Simon yang putus asa lalu menelpon ketua mafia pangkat paling tinggi yang bernama Yuri untuk meminta bantuan, tapi Yuri menolak membantu karena sang iblis telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Yuri juga menegaskan pribadi tidak boleh disatukan ke dalam masalah organisasi mereka, sehingga jika Simon menyangkut pautkan organisasinya hanya untuk balas dendam pribadinya, maka Simon akan dilenyapkan. Di hari berikutnya, Lepon membawa Jenny kembali ke rumahnya, di mana Jenny bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Joe dan Carla lalu memeluk Lepon sambil mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah itu, Lepon pun pergi ke rumah Gani untuk menemui Mary lagi.